Oke, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kamera Ibu muncul nggak ya di sini? Kameranya muncul tidak? Enggak, Bu. Enggak ya. Sebentar Ibu. Ini kan dulu. Oke, baik. Kita mulai saja untuk singkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Oke, perkenalkan dulu. Sebelumnya, nama Ibu Medi Veronica ya, sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi mengenai akuntansi manajemen selama 16 kali pertemuan dalam satu semester. Jadi dalam 16 kali itu terdiri atas 1 kali UTS, 1 kali UAS, 1 kali kuis atau tugas, dan sisanya itu pembelajaran materi atau diskusi. Ya. Jadi totalnya 16 kali pertemuan, dan kalian akan absen melalui kelas atau e-learning dari kampus. Ya. Terus untuk bobot penilaian, di sini aku sampaikan juga bahwa bobot penilaian terdiri atas kehadiran 10%, tugas 20%, kuis 10%, dan UTS UAS masing-masing 30%, ya. Itu. Jadi totalnya 100%. Jadi untuk kehadiran mohon sangat harus rajin-rajin. Jangan lupa karena kita melalui daring, kalian harus absen di kelas ya, melalui akun masing-masing. Oke. Mengenai bobot penilaian, ada yang ingin tanyakan kah sampai di sini? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, Ibu langsung saja ya. Jadi hari ini kita mempelajari mengenai bab 1 dulu dari akuntansi manajemen. Ya. Jadi mengenal apa itu akuntansi manajemen. Sebentar, Ibu next-kan. Oke, nah yang ini. Jadi ada 2 istilah dalam akuntansi manajemen. Jadi kalau dalam bahasa Inggris yaitu dari manajemen accounting, kalau kita balik akuntansi manajemen, atau juga istilahnya itu managerial accounting. Itu dalam bahasa Inggris dia penggunaan 2 kata ini. Tapi kalau kita dalam bahasa Indonesia tetap satu kata yaitu akuntansi manajemen. Jadi kalau kalian suka mendengar manajemen accounting atau managerial accounting itu sama, basisnya ialah akuntansi manajemen ini. Lalu ini pengertiannya dari akuntansi manajemen. Pasti pengertiannya, nah kalau di sini pengertiannya panjang ya definisinya. Proses mengidentifikasi, mengukur, akumulasi, menyiapkan, analisis, interpretasi, dan komunikasi, dan lain sebagainya. Yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja. Nah, jadi inilah disebut akuntansi manajemen. Ada 2 esensi dari sini, ialah sebagai penyediaan informasi. Penyediaan informasi ini ialah tugas atau fungsi dari akuntansi ya, asal kata dari akuntansi tadi. Dan manajemen ialah penggunaan informasi. Nah, ini informasinya dilakukan oleh akuntan manajemen. Nah, akuntan manajemen ini biasanya orang internal yang ada dalam suatu perusahaan, jadi pegawainya itu. Ya, dan informasi ini digunakan oleh atau dilakukan oleh manajer tingkat bawah sampai tingkat atas. Nah, ini secara teori. Lalu apa perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan? Kalian pasti suka dengar kan akuntansi keuangan. Cuman kalau di manajemen tidak mempelajari apa itu akuntansi keuangan. Kalian hanya mempelajari antara akuntansi 1 dan 2. Cuman kalau di anak akuntansi mereka mempelajari mengenai akuntansi keuangan. Jadi kalian harus tahu apa itu beda antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Kalau akuntansi manajemen untuk menghasilkan informasi yang ditujukan kepada pihak internal. Jadi internal, namanya juga manajemen.
Manajemen kan orang yang ada dalam suatu perusahaan, berarti artinya internal, orang dalam, ya. Tapi kalau keuangan, akuntansi keuangan, nah itu dia kebalikan. Dia digunakan oleh pihak luar. Maka sedangkan akuntansi keuangan merupakan tipe akuntansi yang mengolah data, dia sama mengolah data. Mengolah data itu ialah dari akuntansi tadi untuk menghasilkan informasi keuangan yang ditujukan kepada pihak luar. Nah, jadi yang pemakainya itu ialah pihak luar. Tapi kalau akuntansi manajemen ialah pihak dalam. Contohnya apa? Suka misalnya akuntansi manajemen itu dalam pengambilan keputusan, wah kos kita terlalu besar nih bulan ini, listrik misalnya, nah gitu ya. Atau biaya-biaya kalau perusahaan manufaktur, bahan pokok, persediaan sudah menipis. Nah itu yang berkaitan dengan informasi keuangan untuk kepentingan internal ya, untuk operasional perusahaan itu akuntansi manajemen ya. Jadi dari sini harus tahu dulu apa itu perbedaan akuntansi manajemen dan keuangan. Oke, sebelum Ibu lanjut, ada yang ingin tanyakan kah? Ada yang bingung? Belum, Bu. Belum ada? Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, di sini tadi perbedaan. Apa itu perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan? Nah, ini persamaan. Jadi kalau ada beda, pasti ada persamaan. Persamaannya dia sama-sama menyediakan informasi. Lalu dia sama-sama menggunakan metode akuntansi. Kenapa? Karena dia menggunakan akuntansi tadi, perhitungan dari akuntansi. Dan dia sama-sama mengolah data akuntansi. Seperti itu ya, data keuangan. Nah, di sini ada perbedaan yang secara gambar dibuat kembali atau secara ringkasan. Di sini ada perbedaan antara akuntansi manajemen dan keuangan. Jadi pemakainya siapa, restriksinya siapa, jenis informasinya itu apa, orientasinya apa, informasi dan bidang pengetahuan ya. Jadi ini perbedaannya. Ya. Oke, lalu kita lanjut ke sistem informasi akuntansi manajemen. Jadi kalau berbicara dengan sistem informasi akuntansi manajemen, ada istilah sistem informasi akuntansi, ada istilah sistem informasi manajemen saja. Tapi di sini sistem informasi akuntansi manajemen, ya. Jadi sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa itu informasi. Jadi informasi itu data yang mengandung arti. Nah, sedangkan data itu sendiri adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda, dan lain-lain yang kemudian digunakan sebagai masukan dalam sistem informasi. Setelah kita tahu apa itu data dan informasi, barulah kita bisa memakainya. Dipakai atau informasi tadi dibutuhkan oleh manajemen untuk melaksanakan proses manajemen seperti perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nah, inilah perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan ini adalah fungsi dari manajemen. Kalian sudah dapat kan di pengantar manajemen. Nah, inilah fungsi dari manajemen. Perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dipakai oleh pihak akuntansi atau akuntannya. Nah, lanjut ke sistem informasi tadi. Kalau tadi pengertian informasi dan data, sekarang kita pemrosesannya. Jadi pemrosesan informasinya itu seperti apa? Dia ada input, ada proses, ada output, dan ada umpan balik. Nah, kalau digambar bisa kalian lihat di sini. Nah, di sini. Jadi ini disebut sistem informasi akuntansi manajemen. Pertama dimulai dengan input. Inputnya itu berupa peristiwa ekonomi. Jadi kalau dalam perusahaannya tergantung kegiatan operasional perusahaan itu berupa apa saja. Nah, itu disebut peristiwa ekonomi. Ya. Lalu kita prosesnya bisa kita identifikasi, bisa kita ukur, akumulasi, analisis, dan kita laporkan. Setelah melalui proses ini, dia jadilah dalam bentuk laporan, tergantung sesuai dengan pemakainya tadi. Apakah laporan biaya produk, laporan biaya aktivitas, laporan pembelian, pemakaian bahan, atau jam kerja, tergantung kepentingannya siapa. Setelah jadi laporan atau output ini, baru kita kasih ke pemakai. Pemakainya siapa? Ya, dari pemakai ini baru kita balikkan lagi sebagai input, ya, atau masukan atas peristiwa ekonomi. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan sebelum Ibu lanjut? Ada yang ingin tanyakan kah? Belum, Bu. Belum ada? Belum ada, Bu. Oke, baik. Kalau belum ada, Ibu lanjut ya. Kita next ke proses manajemen. Nah, kalau yang tadi akuntansi manajemen, nah sekarang sekilas mengenai manajemennya saja. Ini pasti sudah kalian terima di pengantar
manajemen. Jadi ini proses manajemen, ada disebut perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan. Ini urutannya ya. Jadi pertama kali kita harus merencanakan dulu apa sih tujuan kita itu, visi misi kita itu apa. Ya, setelah itu kita lakukan kegiatannya tadi sesuai dengan tujuan kita. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, kita lakukan controlling atau pengendalian. Nah, setelah kita lakukan pengendalian, baru kita bisa membuat keputusan. Nah, jadi pengambilan keputusan ini adalah proses pemilihan suatu alternatif yang terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia. Nah, kita pilih, kira-kira dari alternatif ini kita pilih yang mana. Ya, ini kurang lebih adalah proses manajemen. Lalu lanjut ke tren yang mempengaruhi akuntansi manajemen. Ada banyak sekali tren, ada 1 sampai 9. Yang pertama, orientasi pelanggan. Nah, jadi kalau kalian berbicara mengenai akuntansi manajemen, pihak internal perusahaan, pihak internal ya ini, aktivitas yang ada dalam perusahaan, dia akan berbicara mengenai pelanggan. Pelanggan itu penting, ya. Ada istilah pelanggan atau customer, ada raja, nah, kan gitu ya. Tapi raja juga tidak semena-mena kan, seperti itu. Nah, di sini orientasi pelanggan, bagaimana pihak manajemen tadi sangat concern pada pelanggan. Pelanggan yang puas, balik lagi. Pelanggan yang tidak puas, ada masukan, kita terima. Ya, saran dan kritik kita terima. Itulah kalau kalian lihat-lihat di perusahaan besar itu biasanya ada website ya, keluhan pelanggan. Nah, itu tempat kalian kasih masukan, kritik atau saran mengenai produk atau apa saja yang dijual dari perusahaan tersebut. Dia sangat menginginkan itu. Jadi kalau ada saran, kritik itu masukan. Ya, makin besar perusahaan dia akan makin terbuka terhadap saran dan kritik karena mereka menganggap pelanggan itu sangat penting. Ya. Nah, yang ini dari pelanggan tadi bisa berupa fitur produk kah, fungsi produk yang menjadi saran dan kritik, bisa jadi garansi atau citra, pelayanan, kualitas produk itu sendiri, lalu instruksi penggunaan. Jadi kadang-kadang ada produk tidak ada instruksi penggunaan, nah, lalu merek. Ya. Lalu perspektif lintas fungsi, lalu ke kompetensi global. Di kompetensi global ini ada istilah benchmarking, jangan lupa istilah benchmarking. Ini adalah penggunaan praktik terbaik yang diperoleh dari pesaing untuk diterapkan di perusahaan sendiri. Ya, jadi perusahaan pesaing itu mempelajari apa sih yang dilakukan oleh kompetitor kita. Nah, nanti dia pelajari dan kita baru mereka terapkan. Seperti itu, tapi bukan sebagai plagiat ya, karena seperti itulah industri dia mempelajari perusahaan pesaing. Lalu ada istilahnya manajemen kualitas total, atau dalam bahasa Inggrisnya itu TQM, Total Quality Management. Pendekatan yang menuntut perusahaan menciptakan lingkungan yang memungkinkan produk yang sempurna tanpa cacat, tanpa dihasilkan. Nah ini, jadi perusahaan itu sangat menginginkan produk itu sempurna tanpa cacat. Tapi terkadang ada kan, ada yang sudah cacat karena akibat dari kegagalan produksi, pasti ada. Nah, tetapi orientasinya seperti ini, TQM. Tapi kalau ada produk yang cacat, pasti antisipasi harus dilakukan perbaikan berkelanjutan. Nah ya, di sini ya, karena perusahaan harus siap dengan komplain kalau ada produk cacat, dan dia juga harus siap ganti rugi, dan siap juga perbaikan. Dia lanjut dari tren tadi, waktu sebagai elemen kompetitif, jadi bagi industri itu waktu sangat berharga. Ya, sangat apa ya di sini, jadi waktu adalah elemen krusial dalam setiap tahapan rantai nilai. Jadi bagi mereka waktu itu sangat penting, karena kalau kita tidak berjalan, ternyata perusahaan pesaing sudah langkah lebih maju. Nah, gitu. Itu disebut di sini waktu sebagai elemen kompetitif. Jadi dia bersaing dengan perusahaan pesaing. Lalu di sini ada lanjutan dari tren tadi, kemajuan teknologi informasi. Nah, yang sekarang kita rasakan ya, kemajuan teknologi informasi sangat sekali. Jadi peran manusia itu sudah banyak digantikan oleh mesin. Ya, jadi penggunaan manusia, memang kalau kita beli mesin, misalnya investasinya lebih mahal di awal, tapi kalau mereka hitung investasi jangka panjang, dia lebih murah. Kalau tenaga manusia kan ada tunjangan, ada asuransi kesehatan, ada pensiun, ya, ada dan lain-lain hal. Sedangkan kalau mesin kan tidak perlu. Ya, dan kerjanya juga lebih cepat. Nah, itulah sekarang yang sedang kita alami,
kemajuan teknologi informasi, peran manusia digantikan oleh mesin. Tidak usah jauh-jauh deh. Kalau kalian misalnya pergi tol, ya tol kan sekarang sudah mesin. Nah, kalau pom bensin di Jakarta itu sudah ada beberapa yang kita isi sendiri. Jadi tidak ada lagi kalau seperti di Palembang kita isi bensin, nanti ada petugasnya itu tidak. Di Jakarta mereka sudah sebagian besar kita pembeli yang buka sendiri seperti di luar negeri. Nah, itu mengurangi tenaga manusia tadi. Nah, itu makin lama kelamaan mungkin terjadi di Palembang. Karena apa? Kemajuan teknologi informasi. Lalu kemajuan lingkungan pemanufakturan, lingkungan ya di sini. Jadi di sini dia berdampak kepada sistem penentuan biaya produk, sistem pengendalian dan perilaku biaya. Oke. Lalu ini pertumbuhan dan deregulasi industri jasa. Nah, di sini ada statementnya. Dari waktu ke waktu, peran industri jasa semakin besar. Bagi negara tertentu seperti Amerika Serikat dan Singapura, industri jasa mendominasi perekonomian negara. Nah, ini pertumbuhan. Jadi kalau negara maju, mereka lebih maju lagi. Kalau kita yang termasuk negara berkembang, juga sudah mulai kan, industrinya sudah mulai berkembang. Lalu di sini tadi ada TQM, sekarang ada manajemen berbasis aktivitas atau ABM, Activity Based Management. Sistem yang memfokuskan, oke, bentar lagi kita tidak lama lagi, 10 menit, memfokuskan perhatian manajemen terhadap aktivitas untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan dalam rangka meningkatkan laba. Nah, jadi beda. Kalau TQM tadi dia bagaimana berusaha produk itu tidak cacat. Kalau di sini dia bagaimana meningkatkan laba. Ya, jadi ini adalah tren dari akuntansi manajemen. Oke, kita next. Nah, ini profesi akuntan manajemen, ini sebagai informasi saja kalau kalian tertarik. Jadi ada profesi akuntan manajemen. Ya, kalau kalian tertarik, jadi ada organisasinya disebut IAMI, Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia. Ya, nanti kalau kalian tertarik bisa bergabung di sini setelah tamat. Lalu di sini juga ada informasi tambahan mengenai jenis-jenis akuntan, profesi akuntan. Nah, ini kebanyakan dipakai oleh anak akuntansi ya, karena akuntan itu ada akuntan publik, akuntan manajemen. Nah, kalau kalian tertarik bisa di akuntan manajemen. Ada akuntan pemerintah seperti BPK dan akuntan pendidik seperti dosen atau guru. Ya. Lalu ada juga kode etik akuntan. Yang namanya profesi pasti ada kode etiknya. Ya. Profesi apapun itu, pengacara, dokter, akuntan, semuanya ada kode etik. Kurang lebih kode etiknya seperti ini. Kejujuran, integritas, memegang janji, kesetiaan, keadilan, kepedulian terhadap sesama, kewarganegaraan, pencapaian sempurna, dan akuntabilitas. Nah, ini adalah kode etiknya. Oke, dan tidak terlupa dari itu, yang lebih penting lagi, kompetensi kerahasiaan. Nah, ini kerahasiaan ini kita harus bisa menyimpan informasi. Misalnya kita bekerja di suatu perusahaan ya, nah informasi dalam perusahaan ini janganlah kalian share ke pihak luar. Itu disebut menjaga kerahasiaan. Sama halnya kalau nanti kalian berhenti bekerja di suatu perusahaan dan kalian diterima di perusahaan lain, rahasia yang ada di perusahaan sebelumnya itu harus kalian jaga baik-baik. Jangan di-share ke pihak luar. Walaupun kita bukan akuntan manajemen, tapi itu adalah kode etiknya. Lalu integritas, objektivitas, ya, seperti itu. Oke, selesai materi kita hari ini. Ada yang ingin tanyakan kah? Ada yang bingung-bingung? Jadi hari ini masih mengenai bab 1, mengenal apa itu akuntansi manajemen. Ya, jadi kalau ibu kuliah dulu ada yang bilang itu ilmu banci katanya, karena gabungan antara akuntansi dan manajemen. Padahal itu sangat dipakai oleh perusahaan. Seperti misalnya perusahaan yang TBK itu mereka ada semua konsultan, mereka ada semua akuntan manajemennya ada. Ya, jadi ketika pihak manajemen atau direktur atau komisaris selain mereka memakai jasa akuntan pihak luar, mereka juga memakai informasi dari akuntan internalnya tadi, ialah akuntan manajemennya tadi. Karena dia menceritakan atau memberikan informasi yang ada di dalam perusahaan internal tadi. Ya, oke. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini?
Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung atau belum mengerti? Ada yang ingin tanyakan? Nggak ada sepertinya. Tidak ada. Yang lain? Jadi mahasiswanya ada 46 orang ya. 45 Bu, ini Vinda 2 device. Oke. Oke, ada yang ingin tanyakan? Sebelum Ibu tutup? Tidak ada? Tidak ada Bu. Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, Ibu tutup ya. Terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.